Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi bab 8 yaitu definisi. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri Sandi Jainur Hadi, lalu teman saya Relika Alafa dan Rahma Ardani Putri. Oke, jika sudah, yuk kita masuk ke materi. Definisi. Istilah definisi berasal dari kata Latin yaitu definitio yang berarti penentuan arti atau pembatasan. Dalam rangka kegiatan ilmiah, definisi selalu dihubungkan dengan suatu konsep atau suatu istilah tertentu yang hendak dijelaskan artinya. Jadi, definisi secara sederhana dipahami sebagai penentuan batas pengertian bagi sebuah istilah. Penentuan batas itu sedapat mungkin dilakukan secara singkat, jelas, tepat, padat, dan lengkap, sehingga konsep atau term yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas pula. Kata atau ungkapan yang hendak dijelaskan disebut definendum, sedangkan bagian yang menjelaskan definendum disebut sebagai definiens. Dengan demikian, definisi berarti penentuan batas pengertian sebuah istilah atau konsep secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap sehingga istilah yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-istilah yang lain. Dari pengertian di atas, terungkap bahwa di satu pihak, definisi yang baik haruslah berupa rumusan yang singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap yang mencakup semua elemen yang terkandung dalam konsep yang didefinisikan. Dan di lain pihak, definisi itu harus juga mampu memperlihatkan perbedaan antara konsep yang hendak dijelaskan dengan konsep lainnya. Pendefinisian secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap ini sangat penting artinya dalam kegiatan ilmiah. Karena dengan itu, kemungkinan akan terjadinya kesimpang-siuran pandangan serta kesalahpahaman mengenai sebuah konsep dapat dihindari. Kerancuan pemahaman akan sangat sulit diatasi bila sejak awal suatu pembicaraan atau tulisan ilmiah tidak terlebih dahulu dikemukakan apa yang dimaksud dengan sebuah konsep. Dalam sebuah definisi selalu terkandung dua unsur, yaitu hal atau simbol yang hendak didefinisikan yang lazim disebut sebagai definiendum, dan hal atau kumpulan simbol yang digunakan untuk menjelaskan arti definiendum yang lazim disebut sebagai definiens. Dengan rumusan lain, definiendum adalah istilah yang hendak dijelaskan artinya, sedangkan definiens adalah perumusan atau penjelasan yang diberikan. Kemudian, tujuan membuat definisi. Nicholas Richter membagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan umum, antara lain memfasilitasi komunikasi dengan membantu proses komunikasi yang berlangsung menjadi sederhana dan lebih tepat, atau dengan kata lain, mempersingkat ekspresi suatu pernyataan yang panjang dan kompleks sifatnya. Contoh, WHO, singkatan dari World Health Organization. Yang kedua, definisi dibuat untuk memperkenalkan kata baru dalam bahasa. Yang ketiga, definisi juga dapat memberikan suatu arti baru terhadap kata yang sudah lama. Contohnya, kata bibi. Dahulu didefinisikan sebagai adik kandung ayah atau ibu perempuan. Namun saat ini bisa mempunyai arti pembantu rumah tangga. Yang keempat, definisi adalah suatu cara yang terbaik dan paling efektif untuk menjamin ketepatan dan kebenaran dari penggunaan kata tersebut. Kemudian tujuan khusus. Yang pertama yaitu definisi yang tepat, yaitu definisi yang biasa digunakan dalam bahasa mempunyai arti dan tujuan khusus atau tertentu. Contohnya, dewasa adalah orang yang berusia 21 tahun ke atas, dan definisi ini berimplikasi atau mempunyai tujuan khusus pada penetapan hukuman dalam peradilan. Kemudian,
Definisi yang bersifat teoritis. Definisi ini tidak saja merupakan penjelasan sederhana dari suatu kata, tetapi juga merupakan suatu penjelasan yang bersifat teoritis yang didapat dari ilmu pengetahuan atau penelitian dan juga kehidupan sehari-hari. Lalu, menurut Irving M. Copy, ada 5 tujuan dalam membuat definisi, yaitu yang pertama, menambah perbendaharaan kata. Karena bahasa merupakan suatu instrumen yang rumit dan terus berkembang, maka dimungkinkan satu kata akan berkembang mempunyai arti baru atau suatu kejadian akan menimbulkan suatu istilah baru yang memperkaya perbendaharaan bahasa. Yang kedua, menghilangkan kerancuan atau ambiguitas. Hal ini penting karena dengan menggunakan suatu kata yang rancu, nantinya akan mengakibatkan argumen yang dikeluarkan juga menjadi rancu. Yang ketiga, memperjelas arti suatu kata. Dengan membuat definisi, maka kita tidak akan ragu-ragu lagi dalam menggunakan kata yang bersangkutan sehingga argumen yang dikeluarkan akan tepat dan benar. Yang keempat, menjelaskan secara teoritis. Definisi dibuat untuk menjelaskan teori yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Contoh, H2O adalah unsur kimia untuk air. Yang kelima, mempengaruhi tingkah laku. Sering definisi dibuat untuk mempengaruhi pikiran, perbuatan, atau mengendalikan emosi seseorang. Contoh, kejujuran adalah kelurusan hati, perbuatan baik. Dengan membaca kata kejujuran, orang dapat dipengaruhi untuk menjadi orang yang jujur. Jenis-jenis definisi. Menurut Alex Lanur, Puspa Projo, dan Nicholas Richter, secara garis besar, jenis definisi dibagi menjadi dua, yaitu definisi nominal atau verbal dan definisi real. Definisi nominal terdiri atas definisi nominal umum dan definisi nominal khusus. Definisi real terdiri atas definisi real essential dan definisi real deskriptif. Definisi real essential dapat dibagi lagi menjadi definisi real essential fisik dan definisi real essential metafisik. Definisi real deskriptif dapat dibagi lagi menjadi definisi real deskriptif kasual, definisi real genetik, dan definisi real deskriptif aksidental. Kemudian, 1. Definisi nominal atau verbal. Definisi nominal atau definisi verbal adalah definisi yang paling sederhana dan bersifat sementara karena hanya memberi penjelasan etimologis atau memberi sinonim kepada istilah yang hendak dijelaskan. Definisi nominal tidak memberi pengertian yang hakiki tentang sesuatu yang dijelaskan. Contoh, definisi nominal yang memberi penjelasan etimologis yaitu logika adalah istilah yang diambil dari kata Yunani, logikos, yang dibentuk dari kata benda, logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Contoh definisi nominal yang memberi sinonim definiendum yaitu hamba ialah budak atau pelayan, arca ialah patung, dan semua jenis kamus juga pada umumnya adalah definisi nominal. Definisi nominal terbagi jadi beberapa macam. A. Definisi semantik. Definisi semantik adalah penjelasan suatu tanda dengan arti atau makna yang terkenal. Contoh, tanda sama dengan panah berarti jika, maka. Tanda titik 3 atau elipis berarti dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, dan juga dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. B. Definisi stipulatif. Definisi stipulatif adalah pemberian nama baru atas disepakati sama-sama. Contoh, lebay yang artinya berlebihan, gercep yang artinya gerak cepat. C. Definisi denotatif. Definisi denotatif adalah penjelasan istilah dengan cara menunjukkan atau memberi contoh suatu benda atau objek. Terdiri menjadi dua macam. Pertama, definisi ostentif, yaitu
menjelaskan batasan suatu istilah dengan memberikan contoh. Contohnya, kelas itu seperti orang yang belajar di sekolah atau di kampus. 2. Definisi enumeratif yaitu menjelaskan batasan suatu istilah dengan menggunakan rincian-rincian yang tercakup dari yang didefinisikan. Contohnya, kelas itu yang ada muridnya, gurunya, papannya, kursi dan meja. Definisi nominal atau verbal dan definisi real. Definisi nominal terdiri atas definisi nominal umum dan definisi nominal khusus. 1. Definisi nominal umum. Definisi nominal umum adalah definisi yang pada umumnya diterima oleh semua orang, yang memberi penjelasan tentang suatu kata atau ungkapan dengan sesuatu yang sesuai dengan pemahaman umum. Contohnya, ungkapan suami adalah pria yang telah menikah. 2. Definisi nominal khusus. Definisi nominal khusus adalah definisi yang bersifat relatif dan sering juga subjektif. Oleh karena itu, tidak berlaku umum atau kendati pun dikenal umum. Kata atau ungkapan itu memiliki arti yang berbeda-beda. Contohnya, kata atau ungkapan bebas, gotong royong, dan sebagainya. Kemudian, 2. Definisi real. Definisi real dianggap seperti dengan dan oleh sebab itu sering pula disebut sebagai definisi analitis atau definisi eksplikatif. Definisi real dapat dibagi menjadi definisi esensial dan definisi deskriptif. 1. Definisi esensial. Definisi esensial adalah definisi yang benar-benar sanggup memberi pengertian yang hakiki tentang sesuatu. Definisi esensial adalah penjelasan lewat uraian bagian-bagian yang esensial tentang sesuatu tersebut. Prinsip penyusunan definisi esensial ialah per genus et differentiam, yakni penyusunan definisi dan genus proximum atau proximate genus, dan differentia spesifika. Definisi esensial dapat dibedakan lagi atas definisi esensial fisik dan definisi esensial metafisik. A. Definisi esensial fisik. Definisi esensial fisik adalah penjelasan yang mengacu pada uraian bagian-bagian yang mewujudkan esensi sesuatu yang menjadi definiendum. Contoh, manusia adalah hewan berakal budi yang terdiri atas tubuh dan jiwa. B. Definisi esensial metafisik. Definisi esensial metafisik adalah definisi yang paling ideal, yang benar-benar terdiri atas genus proximum dan differentia spesifik. Contoh, klasik yang paling terkenal ialah yang dibuat oleh Aristoteles, yaitu Homo es animal rational. Manusia adalah hewan yang berakal budi. 2. Definisi deskriptif. Definisi deskriptif adalah penjelasan yang mengacu pada uraian definisi tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sesuatu yang dijelaskan itu. Contoh, tidak memegahkan diri, suka akan kebenaran. Definisi deskriptif dapat dibedakan lagi atas definisi kausal, definisi genetik, dan definisi aksidental. A. Definisi kausal. Definisi kausal ialah definisi yang menjelaskan sebab akibat sesuatu yang menjadi definiendum. Contoh, gerhana bulan terjadi karena bumi berada di antara bulan dan matahari. B. Definisi genetik. Definisi genetik adalah definisi yang memberi penjelasan tentang asal-usul atau menguraikan bagaimana sesuatu itu terjadi. Contohnya, awan adalah uap air yang menguap ke udara karena pemanasan laut yang disinari oleh matahari. C. Definisi aksiden. Definisi aksidental adalah definisi yang disusun dari genus proximum dan accidentia. Jadi, definisi aksidental ialah definisi yang menyebut semua ciri-ciri aksidental dari sesuatu yang menjadi definiendum itu. Contohnya, gajah adalah hewan berkaki 4 yang memiliki belalai, berambut halus, berkuping 2, memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, dan seterusnya. Namun,
Perlu diingat bahwa definisi aksidental ini adalah definisi yang buruk yang sering digolongkan ke dalam pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pembuatan definisi. Oleh karena itu, hindarilah membuat definisi aksidental. Selanjutnya, ada teknik mendefinisikan. Ada 8 teknik yang dikemukakan oleh Nicholas Rescher, yaitu 1. Enumerative definition. Ini adalah teknik yang pendefinisian dengan cara memberikan daftar lengkap dari setiap bagian kata yang didefinisikan. Contohnya, provinsi di Indonesia adalah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan lain-lain. Kelemahan dari teknik ini adalah, pertama, kata yang tidak dapat ditemukan genus dan diferensianya. Lalu yang kedua, kata yang tidak dapat ditangkap maksudnya kecuali bila dihubungkan dengan kata lain atau kata hubung, seperti dan, atau, yang, dan sebagainya. Yang ketiga, karena memiliki sifat kesendirian yang tidak terbatas sehingga tidak ditemukan sifat pembedanya. Lalu yang kedua ada ostensive definition. Definisi ini dibuat dengan mengungkapkan perwakilan dari bagian kata yang didefinisikan. Contohnya, pahlawan bangsa adalah orang yang gugur dalam membela dan mempertahankan kedaulatan bangsa, seperti Gajah Mada, Diponegoro, dan Ahmad Yani. Yang ketiga, ada metode genus and difference. Definisi dengan memperhatikan genus dan difference-nya. Contohnya, manusia adalah makhluk simbol. Makhluk adalah genusnya, sedangkan simbol adalah difference-nya. Lalu yang keempat ada genetic definition, yaitu definisi yang dibuat dengan memaparkan organisasi atau unsur-unsur pembangun kata yang didefinisikan. Contohnya, ayam bekisar adalah hasil perkawinan silang antara ayam hutan dengan ayam kampung. Lalu yang kelima, ada constructive definition, yaitu definisi yang dibuat dengan mengungkapkan instruksi atau perintah. Contohnya, saat kita mendefinisikan pesawat terbang kertas. Penjelasannya dapat diberikan dengan mengacu bagaimana pesawat terbang kertas tersebut dibuat. Yang keenam, ada operational definition, yaitu definisi yang dibuat berdasarkan serangkaian percobaan yang dapat menentukan cocok atau tidaknya kata tersebut dalam suatu kasus yang khusus sifatnya. Lalu ketujuh, ada synonymous definition, yaitu definisi yang dibuat dengan mengacu pada defiendum yang sama. Contohnya, laki-laki adalah pria. Lalu, yang terakhir, ada abbreviative definition, yaitu definisi yang dibuat dengan menjelaskan kepanjangan simbol dari defiendum. Contohnya, INA adalah Indonesia dan YTH berarti yang terhormat. Lalu selanjutnya ada aturan mendefinisikan. Aturan yang pertama, definisi tidak boleh membentuk lingkaran atau apa yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi. Atau bisa dibilang definisi tidak boleh berputar-putar. Contohnya, logika adalah ilmu yang menerangkan hukum logika. Pernyataan ini tidak menjawab sama sekali. Yang kedua, aturan kedua, ada definisi yang tidak boleh terlalu luas dan terlalu sempit. Contohnya, yang terlalu luas, merpati adalah burung yang dapat terbang. Sedangkan yang terlalu sempit, kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu. Lalu, aturan ketiga, definisi harus mengacu pada atribut esensial atau berarti penentu, kategori dan pembeda dengan yang lain yang dimiliki atau terdapat dalam defiendum. Contohnya, sepatu tidak dapat didefinisikan hanya dengan menyebutkan bentuk dan bahan pembuatnya, tetapi juga harus diungkapkan kegunaannya. Aturan nomor 4, definisi harus jelas, tidak boleh rancu dan samar-samar, dan tidak ambigu. Contohnya yang benar
aluminium adalah salah satu tipe besi yang ringan. Sedangkan yang salah, advokat adalah orang yang membela penjahat-penjahat. Lalu aturan yang kelima, definisi harus literal, atau definisi yang diberikan biasanya tidak sesuai dengan deviendumnya karena kurang lengkap informasinya, sehingga deviance-nya tidak mencerminkan deviendumnya. Contohnya, anjing adalah sahabat manusia. Aturan yang keenam, definisi tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif. Hal ini berlaku pada realitas-realitas yang sebenarnya bukanlah merupakan realitas-realitas yang positif. Contohnya, yang salah, sepak bola adalah jenis olahraga yang tidak dimainkan dengan menggunakan tangan. Kalau bagian realitas yang tidak positif, contohnya, lumpuh adalah tidak dapat berjalan. Lalu aturan ketujuh, definisi harus dievaluasi senetral mungkin. Aturan kedelapan, definisi yang dibuat harus konsisten dengan definisi yang sudah berlaku. Contohnya, ramada adalah rumah yang tidak berdinding, sedangkan definisi rumah adalah bangunan kecil. Dan bangunan adalah suatu struktur yang ditutup dengan dinding dan atap. Jadi, ramada adalah rumah yang tidak berdinding. Pernyataan tersebut tidak konsisten. Aturan yang ke-9 ada definisi harus dapat dibolak-balik dengan hal yang didefinisikan. Contohnya, perempuan adalah wanita dan wanita adalah perempuan. Kalau contoh yang salah, sepatu adalah sesuatu yang digunakan sebagai alas kaki. Namun, alas kaki tidak hanya berbentuk sepatu. Lalu, yang terakhir, aturan yang terakhir, deviance harus bersifat paralel dengan deviendum. Struktur deviance dan deviendumnya harus sama. Contohnya, jujur adalah orang yang bertutur atau bertindak sesuai dengan suara hatinya. Itu adalah contoh yang salah. Karena jujur itu sifat, sedangkan orang adalah kata benda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.